Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasio Visual yang dirahmati Allah. Semoga kabar Anda sehat di hari ini, hari Senin, hari yang ke-20 di bulan Jumadil Awal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan hari yang keempat di bulan Januari 2021. Ya. Hadir di acara Siroh Sahabat bersama Ustadz Komarudin Basyuni yang alhamdulillah telah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu Iwan Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Hari ini akan menceritakan kisah sahabat siapa nih Ustadz? Ya, kita akan sampaikan pada hari ini adalah sahabat yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi ya. Iya. Nanti akan Ustadz kisahkan nih Wanawat kisahnya seperti apa. Dan nanti juga yang ingin bergabung silahkan dikirimkan Ustadz Wana di 081111999720 atau telepon di 021 8451512. Ya. Tahu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para pendengar radio Silaturahim di mana saja berada, juga pemirsa YouTube Rasil yang selalu menyimak acara kajian Sirah Sahabat. Alhamdulillah pada hari Senin 20 Jumadil Ula 1442 atau tanggal 4 Januari 2021 kita kembali kepada Sirah Sahabat yang hari ini kita akan kaji ulang ya, yaitu sahabat Nabi yang bernama Umair bin Wahab. Umair bin Wahab selalu identik dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dua jagoan ini yang selalu membuat suasana yang tidak normal khusus di kota Makkah. Dan siapa yang tidak kenal dengan namanya Umar? Maka oleh karena itu banyak orang-orang di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka berpostur, berpenampilan, bahkan wajahnya mirip seperti Rasul. Bisa mirip-mirip tadi. Nah, jadi di samping dia wajahnya kayak Rasul, itu pakaiannya persis seperti Rasul. Kalau Rasul pakai igal, dia pakai. Kalau Rasul pakai sorban, pakai. Kalau Rasul pakai gamis pendek, pakai. Pokoknya apa yang Rasul lakukan, dia pakai. Ini satu hal yang aneh ya. Sehingga banyak orang-orang yang tertipu kalau ada di antara orang-orang lain ingin mengenal Rasulullah, itu tiba-tiba kalau ditunjukin oleh orang, sono, dia percaya, padahal itu bukan Nabi. Karena saking samanya. Itulah kehadapan apa yang terjadi di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi sekarang peristiwa yang menakjubkan, yaitu peristiwa orang Quraisy yang ini merupakan jagoan Quraisy, yaitu Umair bin Wahab al-Jumahi. Gimana sih kisahnya? Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tugas yaitu menghadapi perang Badar, maka ada permasalahan sesudah perang Badar itu menghadapi tawanan. Karena ada yang ditawan sebanyak 70 orang. Sementara yang wafat atau yang mati di antara orang kafir musyrik ada 70. Nah, yang 70 tawanan ini kebanyakan semua mereka itu dari Quraisy. Salah satunya adalah anaknya Umair bin Wahab. Umar bin Wahab
Dia ikut perang Badar, pulang dengan menggenggam berbagai kesulitan dan penyesalan serta sesuatu yang sangat menyakitkan di hatinya karena anak kesayangannya tertawan, namanya Wahab. Nah, pada saat dia sedang berada di depan Ka'bah, di sebuah batu yang kita kenal namanya Hijr Ismail. Nah, di situ Umar sedang duduk, terus tidak jauh di situ ada orang Quraisy namanya Sofwan bin Umayyah. Ini miliarder Quraisy. Wah, hartanya melimpah di mana. Umar bilang, kata Umar, waduh, kalau istilah bahasa gampang kita, waduh, kalau bukan karena utang piutang dan tanggung jawab saya sebagai suami kepada istri yang akan menanggung kehidupan mereka, saya akan berangkat ke Madinah dan saya akan bunuh itu Muhammad. Itu cerita Umar bin Wahab di atas batu Hijr Ismail. Kedengaran sama Umar, sama Sofwan. Kalau bahasa gampang, emang kamu ngomong apa tadi? Jadi talah dia. Kalau bukan karena utang piutang dan keluarga yang saya atasi hari-hari, saya udah berangkat ke Madinah. Cuma karena dua masalah itu aja dah yang menghalangi saya. Oh, kalau itu masalahnya, udah, kamu gak usah mikir, rencanamu lanjutkan. Semua utang-utangmu baik yang kepada saya apa bebas semuanya yang kepadaku, dan yang lain aku penuhi. Kemudian urusan orang rumah, selama kau pergi, aku yang menanggung. Bahkan keluargamu akan aku jadikan seperti keluargaku. Yang penting kau berangkat. Iya, tapi ingat, kata Umar, ingat, jangan ada orang lain yang tahu. Kita berdua aja. Iya. Jadi ini kesepakatan yang tersembunyi di depan Ka'bah antara jagoan Quraisy, itu Umar bin Wahab, dan miliarder Quraisy, Sofwan bin Umayyah. Ini kelasnya kelas tinggi ini, Mani. Pembicaraan yang nggak semua orang tahu. Pokoknya dia akan berangkat menuju Madinah, akan membunuh Rasul. Oke, siap. Ya. Akhirnya setelah hari yang dijanjikan, siap. Dia dikasih istilah kita uang saku lah ya, bekal perjalanan, dan selama di Madinah semua utang-utang dia bebas semuanya kepada Sofwan, dan yang lain dia akan lunasi. Kemudian hubungan yang menyangkut dia kepada istrinya, kepada anaknya, itu sudah tidak menjadi pikiran. Itu sudah ditanggung semuanya oleh Sofwan bin Umayyah. Oke. Ya, namanya jagoan. Kan jagoan lain dengan preman. Preman yang mungkin bagian daripada jagoan ya. Oh, gayanya juga gaya jagoan. Wow, dia dengan pedang ditaruh di belakang. Oh, panjang, tajam. Itu sebelum berangkat hari-harinya apa? Dia ngasah pedang aja. Wow, begitu pedang diasah langsung ditaburi racun. Hari berikutnya dia asah lagi, taburi lagi. Begitu terus kerjanya, ngasah pedang sampai dirasakan betul-betul tajam. Nah, saya pernah mengasah golok. Bagaimana golok ini dikatakan tajam? Maka saya membuktikannya apa? Menebas. Saya asah, bukan saya pakai tebas pisang dan sebagainya. Saya ambil yang namanya kertas. Kalau sama saya diiriskan ke kertas, kemudian seperti orang mengiriskan silet ke kertas, itu baru tajam itu. Satu. Yang kedua, kalau tidak ada kertas, saya taruh di kepala saya. Saya kerokin. Itu kalau kena itu, nah itu baru tajam itu. Itu selalu saya membuktikan alat itu tajam. Itu aja, nggak banyak yang lainnya.
Nah, tidak ada niat untuk meracuni. Kalau Umar di samping itu diracunin. Diracuni juga. Nah, akhirnya udah selesai hari hanya berangkatlah dia tanpa ada yang ngawal. Orang jagoan. Silakan dicegat apa silakan kalau ingin lepas lehernya. Nah, sampai di Madinah yang dia sampaikan kira-kira apa kan gitu. Coba nggak mungkin kalau dia kalau tiba-tiba dia datang ke Madinah langsung nerobos nyerang. Konyol itu kan. Dia sudah punya perhitungan taktik strategisnya udah diperhitungkan semuanya. Qadarullah ketemu dengan Umar bin Khattab. Nah, ini. Jadi Umar ketemu Umar. Ini kan hanya satu huruf. Bedanya. Umar, Umar dikasih iya. Artinya Umar gede. Kalau Umar yang kecil. Dikasih iya bitasgir itu. Tapi gayanya sama ini. Beraninya sama. Beraninya sama. Babak belurnya sama kali. Kalau dia main, kalau istilah orang sana mah kalau jogol beneran ini. Banting-bantingan. Wah, ini jagoan ini. Makanya jagoan Quraisy namanya, dikenal. Begitu sampai di Madinah, dia teringat anaknya yang ditawan. Terus kata Umar, kaget. Hah? Ada Umar? Terus dia bilang apa? Anjing ini. Pasti dia datang akan berbuat keonaran. Jangan harap dia lolos. Langkahin dulu Umar. Wah, Umar yang akan berhadapan dengan dia. Aduh, gimana nih? Akhirnya dia kontak sahabat lagi. Yang lain, tolong kasih tahu Rasul. Saya akan berhadapan dengan dia. Katakan Umar ada. Datang ke Madinah. Laporan kepada Rasul bahwa Umar ada. Kata Umar, gimana nih? Ya, suruh masuk. Kaget kan? Umar disuruh masuk, kayak apa coba aja? Orang tahu gayanya seperti itu. Lihat mukanya aja orang udah takut ini. Nah, begitu Umar kan ininya ditarik sama Umar, dadanya nih. Jadi waktu dia berjalan dalam keadaan tangan Umar mencengkram dadanya Umar. Umar beranian sekali ya. Yuk aja. Begitu pegang nunduk aja kayak ayam cingulapes. Dah. Hanya dipersilakan masuk ke rumah Rasul, duduklah. Nabi lepaskan Umar. Udah sekarang. Sekarang dia di hadapan Nabi. Umar di situ, Umar di hadapan. Nabi nanya kepada Umar, Umar, apa yang menyebabkan engkau datang ke Madinah berhadapan denganku? Oh, begini ya Muhammad. Saya datang kemari karena ingat anak saya. Anak saya berada dalam tawananmu. Saya khawatir anak saya diapa-apain. Maka saya mohon anak saya jangan diperlakukan semaunya. Apalagi dipukul dan sebagainya. Jadi itu, iya. Bukankah begini ya Umar? Yang menyebabkan kamu datang kemari itu, waktu itu kan kamu berada di atas batu. Nah, kaget dia. Kamu berdua berbicara dengan Sofwan kan? Terus kamu berkata, kalau tidaklah utang piutang yang menghalangi dan tanggung jawab kepada keluarga yang ditinggal, saya akan berangkat. Begitu kan? Terus Sofwan menjamin kan? Semua utang-utangmu akan dilunasi dan semua keperluan rumah tanggamu akan dipenuhi. Bukan begitu? Nunduk dia. Ya. Hatinya ngomong, saya waktu bicara itu berdua. Nggak ada orang lain. Dah kok Nabi Muhammad di Madinah jauh 450 km. Nun jauh di sana. Kok bisa tahu persis? Saya berada di atas batu di depannya Sofwan.
Berarti yang selama ini diucapkan itu dia benar. Kalau gitu dia nabi. Yakin. Saya baru tahu nih katanya. Jauh nun di sana dia bisa tahu persis apa yang saya katakan. Tiba-tiba hatinya melunak. Langsung mencair dan mencair. Kemudian dia bilang, "Absit yadak ya Rasul. Ulurkan tanganmu wahai Rasul. Ana ubayyuka. Saya mau membeat engkau." Lalu diulurkan tangan Rasul, terjadilah pembaiatan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah selesai 2 kalimat syahadat diucapkan oleh dia, Nabi bilang kepada sahabat, tolong ajarin ajaran Islam. Tolong membacakan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, selesai nih Umar. Sementara di Mekah, yang namanya Sofwan bin Umayyah kepo. Keponya apa? Karena dia telah memberangkatkan Umar. Dan tidak lama kemudian akan datang berita yang menghebohkan. Yaitu akan terjadi pembunuhan terhadap Nabi. Oh, dia dengan bangga sampaikan kepada teman-temannya. Nggak lama lagi kita akan mendapatkan berita yang menghebohkan. Apa? Umar akan membunuh Nabi Muhammad. Setiap orang yang pulang dari Madinah ditanya, ada kabar apa? Kata orang, nggak ada kabar apa-apa. Wah, datang lagi, tanya lagi. Nah, tanya berikutnya lain. Ada berita apa? Umar masuk Islam. Buk aja, kayak ditendang. Hah? Kaget. Masuk Islam. Kata Sofwan, nggak mungkin orang semacam dia akan masuk Islam. Tapi kenyataan, Mas, kalau istilah bahasa kita, kenyataan Umar masuk Islam. Benar? Ya benar. Waduh, itu Sofwan, kalau istilah bahasa kita mah, udah 7 keliling pusing. Mana biaya udah dikerahkan, kemudian harapan nggak terbukti, kemudian kekecewaan dan kekesalan tambah terjadi. Nah, sekarang beritanya bukan akan datang berita heboh terbunuhnya Nabi, tapi Umar yang berangkat itu berubah menjadi seorang muslim. Maka Sofwan berkata, saya tidak akan bicara sepatah kata pun kepada dia. Sementara Umar, saya tidak akan mengajak seorang pun kecuali Sofwan duluan. Karena dialah teman baik, teman dekat, dan orang yang membiayai perjalanan dia ke Madinah. Jadi Sofwan tidak akan berbicara sepatah kata pun. Sementara Umar, dia akan berdakwah, orang yang pertama adalah Sofwan. Jadi niat yang ditanamkan oleh Sofwan setelah keislamannya. Setelah cukup dia belajar Islam di Madinah, akhirnya dia pamit, izin, dan langsung anaknya dibebaskan oleh Rasulullah. Jadi dia bawa anaknya dalam keadaan bebas, dia pun dalam keadaan muslim. Ulanglah ceritanya. Benar itu. Begitu Umar datang ke rumahnya Sofwan Bilyadar, udah tutup kuping aja itu. Begitu lihat itu, istilah bahasa kita, tutup kunci. Akhirnya ya Umar nggak bisa bicara apa-apa, orang ditutup. Terus seiring berjalannya waktu terjadilah apa yang disebut namanya Fathu Mekah. Saking bencinya dan saking tidak mau kedatangannya Nabi dari orang Islam, itu Sofwan bin Umayyah lari dari Mekah naik kapal menuju Yaman. Kedengaran sama Umar bin Wahab, aduh, Sofwan kabur yuk. Kumaha kita mau dakwah sama dia, orangnya kabur sekarang. Artinya langsung Umar datang menghadap Rasul. Ya Rasulullah, saya minta jaminan engkau, saya akan menolong Sofwan, yang mana dia sudah siap mau melarikan diri ke Yaman. Berikan tanda bahwa engkau menjamin keamanan. Ya, kata Nabi. Dia dikasih sorban dia. Nih, pakaikan sorban
kepada Sofwan sebagai bukti aku menjamin keamanan dia. Akhirnya Umar dengan cepat-cepat ketemulah dengan Sofwan, bilang, Sofwan, hari ini tidak ada tempat berlari. Semua orang-orang sudah pasrah. Tokoh-tokoh Quraisy sudah menyatakan diri. Masa engkau mau lari? Engkau tidak percaya dengan aku? Nih Rasul memberikan amanah kepada saya. Sebagai jaminan, ini sorbannya. Benar? Iya. Dikalungin, dibawa di hadapan Rasul. Begitu sampai di hadapan Rasul, karena Rasul menjamin keamanannya, langsung dia masuk Islam. Siapa? Sofwan. Inilah yang disebut namanya Islam tulako. Ya. Kalau istilah gampangnya Islam kepepet. Dia masuk Islam karena sudah terkepung. Sudah tidak ada daya lagi. Udah habis usahanya, udah lari, udah nggak bisa lari. Nah, ini disebut Islam tulako atau Islam yang terbebaskan dari rencana-rencana yang tidak baik. Nah, itulah diantaranya hasil perjuangan sahabat Nabi yang namanya Umar bin Wahab, yang keislamannya justru bukan semata-mata dia masuk Islam kena dakwahnya Nabi, tapi justru masuk Islamnya dia mau membunuh Nabi. Nah, di tengah rencana itulah Allah membelokkan niatnya. Itulah yang disebutkan taufik. Yuwaffiqillah, Allah memberikan taufik kepadanya. Yang tadinya mau membunuh berubah menjadi melindungi, bahkan menjadi pembela Islam. Itulah Umar bin Wahab al-Jumah. Nah, Umar ini umurnya panjang. Pada saat Umar jadi khalifah, bagian dari daerah Syam sudah terbebaskan oleh Islam. Umar bingung siapa ini orang yang akan memimpin daerah Syam. Tiba-tiba Umar ingat Umar. Wah, ini cocok nih. Kalau Umar ini diangkat menjadi pejabat, akhirnya dipanggillah Umar. Apa jawabannya? Enggak, saya nggak mau jadi pejabat Anda. Nggak mau. Kenapa? Jangan saya, yang lain aja. Nolaknya. Umar marah. Apakah kamu rela beban diserahkan kepada saya sendiri, sementara engkau mengelak tidak mau? Tidak, kata Umar. Saya angkat kau menjadi pejabat sana. Wah, kalau sudah khalifah begitu, akhirnya ya udah, boleh berangkat. Berangkatlah dia memimpin daerah Syam untuk mengatur muslimin yang belum lama mereka masuk Islam. Jadi Umar, istilah bahasa kita setelah kekhalifahan Umar bin Khattab itu menjadi, kalau istilah kita, gubernur atau waliul imam di sebuah wilayah yang jauh. Dan ternyata pada saat dia memimpin daerah sana, itu Allah uji dengan ujian yang sangat tidak pernah digambarkan oleh dia, bahwa dia akan mendapatkan ujian. Salah satu ujiannya, dia dilaporkan itu kalau sedang di kantor suka merenung, kemudian kalau istilah bahasa kita ngajuralit, bisa disungkur aja. Nah, ini bukan sekali dua kali. Umar waktu turun ke bawah dilaporkan. Akhirnya ditanya oleh Umar, apakah betul kamu suka pingsan, bahkan suka menangis sebelumnya? Diam aja. Iya. Sekarang saya undang rakyatmu biar kamu jawab itu. Biar terbuka di depan umum. Baik, kata dia. Umar bicara. Kata Umar, apa yang menyebabkan saya sering merenung, kadang-kadang saya jatuh tersungkur? Begini, waktu saya di Mekah, awal-awal saya masuk Islam, itu ada sahabat Nabi yang namanya Khubayb bin Adi, diikat di tiang salib, dibunuh
secara keji. Kemudian sebelum dibunuh dia minta sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat orang pada ngomong, wah ini sholat politik istilahnya. Sholat supaya Bebaskan. nantikan hukuman eksekusinya. Kalau kalian membolehkan, saya mau tambah lagi sholatnya, lebih lama lagi. Tapi orang Quraisy nolak. Akhirnya Khubayb bin Adi ditembak oleh para panah pejitu sehingga dia gugur di tiang salib. Sebelum dia mati, dia sempat berdoa, ya Allah, semua orang yang menyaksikan peristiwa ini, hitung semuanya. Jangan ada yang terlepas satupun. Dan berilah mereka azab di sisimu. Nah, doa Khubayb itulah yang membuat saya menangis. Karena dia disaksi juga gitu ya. Karena dia itu salah satu orang yang menyaksikan penganiayaan atau penyiksaan Khubayb bin Adi di tiang di tiang salib itu. Nah, saya takut doa itu kena sama saya. Maka saya nangis. Kata Umar, dikira apa kamu nangis? Orang itu bebas. Nah, itulah diantaranya proses atau perilaku yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah masuk Islam. Berubah total. Sikapnya tawadu, rendah diri, akhlakul karimahnya meningkat, ilmunya meningkat, tawadunya meningkat, semuanya meningkat. Amal solehnya. Jadi begitu dicelup oleh Islam, disibgoh minallah, sibgat Allah, itu berubah warna. Jadi warnanya warna Islam semuanya. Tata keramanya, sopan santunnya indah sekali. Termasuk keadilan dan tanggung jawabnya begitu besar terhadap umat. Demikian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwat, kisah sahabat Umar bin Wahab al-Jumahi yang telah Ustadz sampaikan di Sirah Sahabat siang pagi hari ini bersama Ustadz Komarudin Basyuni. Dan yang ingin bergabung silakan di 08111 999 720 atau telepon di 021 845 1512.
Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Ahwat di acara Sirah Sahabat bersama Ustadz Komodin Masyuni dengan kisah Umair bin Wahab al-Jumahi. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, Ustadz, saya bacakan saja. Ini yang pertama datangnya dari Bapak Hasan, Ustadz, di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hasan. Kalau melihat kisah Umair ini Pak Ustadz, apakah kita tidak boleh benci kepada musuh Islam? Karena pada akhirnya kemungkinan jadi pembela Islam juga. Seperti kisah Umair yang tadi Ustadz sampaikan. Betul. Bahwa yang selama ini kadangkala kita menimbulkan rasa tidak suka sehingga kebencian ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, asa bisa jadi antuhibu syai'an wa huwa kurhul lakum. Yang kamu sayangi ujung-ujungnya benci. Wa asa antukrihu syai'an bahwa khairul lakum. Bisa jadi yang kau tidak suka ujungnya jadi suka. Nah, maka biasa saja, anteng-anteng aja. Jadi jangan ada benci di hati ya. Kalau mereka berbuat yang tidak senonoh, itu ada. Tapi kalau kekafirannya itu tidak menimbulkan sesuatu yang menimbulkan malapetaka kepada muslimin, ya itu nggak usah dibenci. Contoh, kan kafir itu ada dua, ada kafir zimmi, ada harbi. Ya, kafir harbi itu istilahnya orang-orang kafir yang brutal, Memerangi gitu ya. Memerangi. Kalau zimmi mereka yang tidak memerangi. Jadi memang sebaiknya kita ngapain kita benci sama orang? Bisa jadi yang dibenci itu nantinya justru jadi pelindung, jadi pembela. Ya normal-normal aja dah. Kalau ada sesuatu yang perlu kita kasih tahu, ya kasih tahukan aja, beritahukan. Kalau mereka nggak nerima, itu urusannya bukan urusan kita, urusan dia. Karena kewajiban kita itu adalah hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balag. Tidak ada kewajiban kamu kecuali hanya menyampaikan. Demikian. Baik Pak Ustadz, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Generasi sekarang banyak yang tidak mengenal sejarah para sahabat Nabi Pak Ustadz. Kebanyakan mereka kenal dengan tokoh-tokoh fiktif, superhero dan lain-lain. Mengapa bisa seperti ini Pak Ustadz? Bagaimana cara mengenalkan para sahabat Nabi kepada umat Islam saat ini, terutama generasi muda, supaya mereka mengenal sejarah sahabat-sahabat Nabi dan tentunya sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya. Inilah salah satu hasil mereka, yaitu dengan istilah pendegrasian. Degrasinya tentang sejarah. Jadi anak-anak muda sekarang itu dikenalkan kepada hal-hal yang sifatnya fiktif. Fiktif ya. Ya. Jadi tokoh, tapi tokohnya tokoh fiktif. Superman, Spiderman. Itu kan nggak ada itu. Tapi mereka yakin itu, herannya itu. Ngefansnya bukan main. Nah, maka ada salah satu cara bagaimana agar mereka itu mengenal tokoh. Nah, ingat orang-orang dahulu yang mereka sekarang udah pulang pada Allah, tahun 60-an itu. Kami waktu itu menjadi anak-anak umur 10 tahun itu. Itu sebelum tidur itu orang tua itu ngadongeng, bercerita. Kisah-kisah yang mengkisahkan para nabi, para sahabat. Itu yang membekas itu. Sehingga kalau sudah mendengar kisah itu siangnya itu berubah, ingin jadi Ismail, ingin jadi Ali, ingin jadi Nabi Ibrahim, ingin jadi Umar. Jadi yang jadi pennya itu jagoan. Sahabat Nabi siapa yang jago tarung itu? Ali, yang nggak pernah mundur. Siapa sahabat Nabi yang tidak pernah menyerah? Umar bin Khattab. Wah. Siapa sahabat Nabi yang selalu dermawan? Abu Bakar Siddiq. Siapa sahabat Nabi yang kaya raya, yang tidak pernah habis artinya? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Wah, hebat-hebat semua. Nah, siapa di kalangan Nabi orang yang hebat, yang selalu bergulat dengan besi? Nabi Dawud. Wah, dia bikin baju dengan tangannya sendiri, tanpa dikeprek. Tanpa dipukul, pelitai langsung jadi. Jadi besi di tangan dia berubah jadi lunak gitu. Nah, itulah. Jadi anak-anak muda itu dikenalkan dengan sirah itu sangat bagus sekali dan akan ada bekasnya. Lain dengan dikenalkan dengan fiktif yang tidak jelas jendrungannya kacau. usulnya. Nah, waktu saya
ke Arab Saudi, yang selama ini kalau saya baca Nabi Muhammad itu hanya di buku. Nah, waktu keluar dari jalan tol, masuk ke jalan biasa, ada tulisan Hadza Madinatun Nabawi. Itu baru ada tulisan itu. Ini adalah kotaknya Nabi. Itu air mata nggak bisa dibendung. Nangis saya, ya Allah. Di tempat ini, kata saya, Nabi dulu tinggal. Di tempat ini Nabi berjuang. Masya Allah. Sehingga begitu saya ziarah ke kubur Nabi, itu saya ingat hadis yang saya baca dalam riwayat Imam An-Nasai dengan derajat Hasan Sahih. Nabi waktu bicara di hadapan sahabat, jika nanti satu saat kamu lewat di kuburan saya, maka salamlah kepada saya. Niscaya saya akan menjawab salam kamu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau engkau dikuburkan tulang belulang engkau sudah hancur, dimakan bumi. Kata Nabi, Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad nabinya. Maka dengan hadis itu saya yakin Rasulullah mendengar salam saya. Sehingga waktu saya bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu dalam gambaran saya, Rasul pasti menjawab, Waalaikumsalam Komarudin Basuni. Itu bayangan saya, karena saya baca hadis itu Imam An-Nasai itu hati ternyata tentram saya begitu saya ziarah ke makam Rasul. Masya Allah. Dan saya idam-idamkan pengen saya ziarah ke makam Rasul. Itulah satu kelebihan hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Baik, berarti peran serta orang tua juga berperan ya untuk mengenalkan para sahabat, para Rasul, para Nabi juga kepada anak-anaknya. Ketika mau tidur diceritakan. Atau bisa baca buku juga ya Ustaz ya? Iya. Atau bisa siapkan buku-buku sirah. Kalau di rumah nggak punya, datang ke Radio Rasil. Banyak di toko. Tinggal dipilih yang mana ada. Baik, dari Bunda Emilda, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz selalu menceritakan tentang sejarah-sejarah para sahabat. Sangat penting dan bisa untuk kami belajar dan mengenalkan sedikit demi sedikit pada anak-anak agar mereka lebih kenal para sahabat dan makin cinta Rasulullah SAW. Amin. Komentar doang nih Bu Emilda ya. Selanjutnya dari Ibu Ida di Bekasi, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ida. Tadi Ustadz berbicara mengenai baiat, Pak Ustadz. Apa arti baiat itu? Kalau di zaman sekarang bagaimana dengan baiat itu, Pak Ustadz? Baiat itu kalau diterjemahkan janji setia, ikrar. Ya. Ikrar janji setia gitu. Ya. Terus Bapak Yudi di Perumahan Cibubur City Bogor, Pak Ustadz, apa ibroh yang diambil dari kisah Umair bin Wahab ini, Pak Ustadz? Wah, ibroh dari Umair bin Wahab ini banyak. Satu, penampilan bukan menjadi sorotan utama. Ya. Penampilan itu kadang-kadang kan penampilannya gagah. Jadi yang menjadi sorotan pada diri seorang adalah perilaku dan akhlak. Itulah akhlak atau dan perilaku itu yang menjadi sorotan. Yang kedua, Umair setelah dia masuk Islam itu berubah total dari ketidaktawaduan jadi tawadu, dari pemabuk jadi dia menjadi orang yang tenang, tidak pernah mabok lagi. Yang tadinya dia sedikit gaplok, sekarang ditahan menjadi orang penyabar. Itulah Umair. Dan selalu dekat dengan Allah, selalu membaca ayat-ayatnya. Demikian. Terakhir Ustadz ya. Dari hamba Allah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah Nabi akan menjamin seluruh para sahabatnya masuk surga? Ya. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan derajat Hasan Sahih, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan? Nah, sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang-orang yang enggan itu ya Rasul? Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku itulah yang akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang durhaka kepada aku, faqad aba, itulah orang yang enggak, yang enggan. Itulah orang yang enggak mau masuk surga, yaitu orang yang durhaka terus, selalu mengingkari perintah Nabi,
selalu menodai hal-hal yang positif. Nah itulah, makanya jangan jadi orang aba. Enggan. Aba itu enggan masuk surga karena dia selalu melanggar. Demikian. Berarti bukan hanya sahabat saja, semua Bukan sahabat umatnya saja. pasti surga ya. Tapi yang enggan itu yang tidak bakal masuk. Ya, baik. Baik Ustadz, ada yang disampaikan terakhir? Cukup. Ya. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya, kisahnya di hari ini, kisah sahabat Umair bin Wahab al-Jumahi. Semoga yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Saya alamin. bertugas pamit temani Neza dan juga Anis undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.